Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ijazah doa. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang ini. Video kali ini kami akan berbagi ilmu tentang rahasia dan misteri di balik usia 40 tahun dalam Islam. Manusia memiliki waktu dan umur yang sudah Allah gariskan. Kemudian, manusia bertugas untuk menggunakan waktu tersebut dengan baik dan benar. Waktu tersebut yang nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagai umat muslim tentu kita tahu bahwa umur manusia adalah perkara gaib dan merupakan rahasia Allah. Tak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya. Dalam Islam, usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang istimewa. Ia dipandang sebagai tonggak awal kemapanan seseorang. Rasulullah pun diangkat sebagai nabi oleh Allah pada usia 40 tahun. Bagi kaum sufi, usia 40 tahun dianggap sebagai pintu gerbang menuju Allah. Seorang sufi besar, Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syarani, dalam kitab Bahrul Maurud, menulis, telah diambil perjanjian dari kita. Apabila umur telah mencapai 40 tahun, hendaklah bersiap-siap melipat kasur dan selalu ingat pada setiap tarik nafas, bahwa kita sedang berjalan menuju akhirat. Sampai tak merasa tenang lagi rasanya hidup di dunia. Yang dimaksud dengan melipat kasur ialah mengurangi tidur untuk memperbanyak ibadah. Setelah melampaui fase kedewasaan, kaum muslimin memasuki fase persiapan menghadapi kematian, yakni pada usia 60-70 tahun. Sabda Rasulullah, masa penuaan umur umatku dari 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Oleh karena itu, amat sangat keterlaluan orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun, tapi masih juga melakukan maksiat. Sabda Rasulullah, Allah tidak akan menerima dari seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Usia lanjut juga merupakan sebuah keistimewaan. Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah menyampaikan firman Allah, demi kemuliaanku, keagunganku, dan kebutuhan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyiksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah beruban karena tua dalam keadaan muslim. Dalam hadits lain beliau bersabda, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun Al-Quran juga berulang kali memperingatkan akan datanya ketuaan dan kepikunan. Misalnya dalam surah An-Nahl ayat 70, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Kepikunan yang mengiringi ketuaan itulah yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau selalu berdoa, aku berlindung kepadamu dari usia yang paling hina. Para salaf salih yang berumur panjang dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah menganjurkan para pemuda untuk memanfaatkan masa muda mereka. Pergunakanlah masa muda kalian sebelum kalian menjadi seperti kami saat ini. Maksud mereka, di usia yang tua renta dan lemah tidak dapat melakukan banyak amal salih pada hali. Usia mereka yang demikian mereka telah mendahului para pemuda dalam berlomba-lomba menuju jalan Allah dan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya. Namun dalam Islam, bukan usia panjang yang terpenting, melainkan keberkahan usia. Keberkahan ditandai dengan bagusnya amal ibadah dan akhlak serta karya yang bermanfaat bagi generasi sesudahnya. Semoga Allah selalu bersama kita. Amin.